Bab 301, menyelamatkan keduanya sebelumnya. Kalau begitu, aku ingin membunuhmu sekarang. Apa yang kamu inginkan? Pertanyaan Kaisar seperti pedang dengan ujung tajam yang menusuk, menyegel semua jalan mundur Suzimo. Niat membunuhnya hampir nyata pada saat ini. Diselimuti oleh niat membunuh itu, Suzimo tidak bisa bergerak sama sekali. Paviliun kekaguman hujan jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan dan menakutkan. Bahkan Bai Yuhan, yang berdiri di samping, merasa gentar, apalagi Suzimo yang berada di pusaran badai. Kultivasi Kaisar tidak terduga sejak awal. Ditambah dengan aura unik yang dimiliki oleh Kaisar, ini adalah semacam tekanan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Bahkan jika itu adalah inti emas menggantikan Suzimo, dia akan berlutut dengan ekspresi pucat yang menakutkan. Namun, Suzimo berdiri tegak, tidak budak atau sombong dengan punggung lurus. Kamu ingin membunuhku. Suzimo akhirnya berbicara dan berhenti sejenak. Hati semua orang berdetak kencang. Ji Yaoxue samar-samar bisa merasakan sesuatu dan sangat cemas sehingga dia akan menangis. Mengangkat kepalanya, Suzimo memiliki tatapan dalam yang bersinar dengan kilatan iblis saat dia balas menatap dan berkata perlahan, kamu ingin membunuhku, jadi pertama, aku akan membunuh. Apa yang sedang kalian lakukan? Sebelum Suzimo bisa mengatakan, kamu, suara lembut dan lembut terdengar dari luar Rain Admiration Pavilion. Itu menenangkan dan menyela kalimat Suzimo. Jantungnya berdetak kencang, itu adalah suara yang familiar. Semua orang melirik ke arah suara itu. Seorang gadis muda dengan gaun pink muda berdiri dengan kepala dimiringkan ke samping. Dia memiliki ekspresi polos di wajahnya saat dia melihat ke dalam Rain Admiration Pavilion dengan ekspresi penasaran dan murni. Saat dia melihat gadis itu, niat membunuh di mata Kaisar menghilang seketika. Sementara dia masih menekan Suzimo dengan auranya, tatapannya berubah menjadi sangat lembut, seolah dia khawatir dia akan menakuti gadis itu. Yaner, kenapa kamu di sini? Nada suara Kaisar terdengar mencela dan menyayangi. Gadis berbaju merah muda itu berseru, kudengar saudari itu telah kembali. Aku merindukannya jadi aku kembali untuk melihatnya juga. Kakak, mengapa kamu berdiri di sana tanpa bergerak dan menangis? Ketika gadis berbaju merah muda berjalan ke paviliun kekaguman hujan, dia bertanya dengan alis terangkat, tampak bingung dan polos saat melihat Ji Yaoxue menangis di samping. Kaisar melepaskan kekuatan tak terlihat dari antara alisnya secara tidak mencolok, menghilangkan pengekangan pada Ji Yaoxue. Dia berkata dengan suara yang dalam, Suer, tinggalkan tempat ini dulu bersama Yaner. Aku tidak pergi. Ji Yaoxue menatap Kaisar dengan mata berkaca-kaca dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saat itu, gadis berbaju merah muda tiba-tiba berseru dan menutupi bibir cerinya. Dia menatap Suzimo dengan ekspresi tidak percaya sementara matanya dipenuhi dengan kejutan. Muda, Tuan Muda Su. Apa itu kamu? Gadis berbaju merah muda itu berlari ke sisi Suzimo dengan penuh semangat dan mencengkeram lengannya dengan cengkeraman maut, menolak melepaskannya seolah-olah dia takut Suzimo akan menghilang saat berikutnya. Semua orang tercengang. Selain Suzimo, semua orang di paviliun kekaguman hujan ternganga melihat pemandangan itu dengan takjub. Kaisar juga tercengang, tanpa sadar menghilangkan tekanan yang dia berikan pada Suzimo, takut gadis berbaju merah muda itu mungkin terluka secara tidak sengaja. Suzimo agak tenang. Saat dia masuk, dia sudah mengenalinya, ini adalah pewaris iblis dari Sekte Gadis Murni, Iblis Ji. Namun, dia tampak seperti malaikat dan polos sekarang. Dengan tatapan menawan dan bodoh, dia seperti gadis naif dan bodoh. Jika bukan karena penampilan mereka yang identik, Suzimo tidak akan berani mengkonfirmasinya. Namun, dia ingat bahwa Iblis Ji memang memiliki kemampuan seperti itu. Baik itu polos, menawan, anggun atau menyedihkan, dia mampu menggambarkan semua gambar itu tanpa kekurangan. Seolah-olah kepribadian ganda disembunyikan di tubuh Iblis Ji dan bisa diganti sesuka hati. Suzimo tidak menjawab karena dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Iblis Ji. Tuan Muda Su, aku sudah lama mencarimu. Untuk berpikir bahwa Anda akan berada di sini. Petik 2. Iblis Ji mencengkeram ujung jubah Suzimo dan cemberut bibirnya dengan sikap sedih. Yaner, kamu, berhenti sejenak, Kaisar menunjuk Suzimo dengan ekspresi aneh. Kau kenal orang itu? Tidak, Iblis Ji menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu bahwa nama keluarganya adalah Su tapi saya tidak tahu siapa namanya. Namun, Tuan Muda Su menyelamatkan hidupku sebelumnya. Kaisar membuka mulutnya sedikit, tercengang. Ekspresinya membeku dan pikirannya kacau. Tentara kekaisaran di samping, Vulture botak, Bai Yuhan dan semua orang kehilangan ketenangan mereka,
menonton dengan mata melebar dan rahang yang hampir jatuh ke tanah. Ada apa dengan Su Zimo ini? Kaisar hanya memiliki dua anak perempuan dan dia menyelamatkan hidup mereka berdua sebelumnya. Apakah orang ini lahir untuk menyelamatkan putri? Ji Yaoxue juga sedikit linglung saat dia mengedipkan matanya yang berair dan melihat. Su Zimo bahkan telah menyelamatkan adik perempuannya juga. Kaisar batuk dengan lembut dan mendapatkan kembali ketenangannya, bertanya dengan cemberut, Yaner, apa yang terjadi? Kapan dia menyelamatkanmu? Kembali ke kota Ciyu. Iblis Ji menjawab, 3 tahun lalu, saya pergi ke kota Ciyu bersama Bibi Gu. Saya menyelinap keluar sekali ketika Bibi Gu tidak ada, tetapi saya akhirnya menemukan 6 orang jahat. Jika bukan karena penampilan Tuan Muda Su, aku pasti sudah hancur. Dengan mengatakan itu, Iblis Ji menghela nafas dan menjulurkan lidahnya, seolah-olah dia masih mengalami ketakutan yang tersisa. Kata-katanya tidak dapat ditentukan, jika Su Zimo tidak mengalaminya sendiri, dia tidak akan meragukannya. Lebih jauh lagi, menilai dari ekspresi Kaisar dan Ji Yaoxue, Su Zimo menyadari bahwa tak satu pun dari mereka tahu dari sekte mana Iblis Ji berasal. Anak bodoh. Kaisar menggelengkan kepalanya tanpa daya. Iblis Ji melanjutkan, kemudian, saya mendesak Tuan Muda Su untuk tempat tinggal dan latar belakangnya sehingga ayah dapat menghadiahinya dengan sangat banyak. Namun, Tuan Muda Su segera pergi dan saya tidak dapat menemukannya bahkan setelah pencarian yang lama. Ah, aku mengerti. Demones Ji mengungkapkan ekspresi realisasi saat dia bertepuk tangan dan tersenyum. Ayah, apakah Anda menemukan Tuan Muda Su untuk menghadiahinya setelah mengetahui tentang masalah ini? Kaisar tetap diam dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Tidak peduli apakah Su Zimo telah menipunya atau membunuh seorang prajurit tentara kekaisaran, bagaimanapun juga ini adalah seseorang yang telah menyelamatkan dua putrinya. Awalnya, sikap Kaisar terhadap pembunuhan Su Zimo awalnya rumit dan dia tidak memiliki tekad yang kuat untuk membunuh Su Zimo. Sekarang setelah ini terjadi, Kaisar benar-benar menyerah untuk membunuh Su Zimo. Namun, dia khawatir tentang hal lain. Memutar pandangannya di antara kedua putrinya dan Su Zimo, Kaisar menghela nafas pelan pada dirinya sendiri. Dia merenung sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, Yaner, aku punya hal lain untuk didiskusikan dengan Su Zimo. Sudah lama sejak Anda bertemu dengan saudara perempuan Anda. Kalian berdua bisa pergi dulu. Tapi, bagaimana dengan dia? Saya akhirnya bisa bertemu Tuan Muda Su dan saya tidak akan membiarkan dia pergi lagi. Iblis Ji cemberut dan memeluk lengan Su Zimo dengan erat. Dua gundukan lembut menempel di lengan Su Zimo, sedikit hangat dan sangat goyang, dia langsung menegang. Kaisar berkata dengan putus asa, jangan khawatir, aku akan membiarkannya pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata padanya. Terima kasih ayah. Iblis Ji tersenyum manis dan berjalan ke samping dengan suara lembut. Menarik telapak tangan Ji Yaoxue, dia terkekeh. Ayo pergi, kakak, kita tunggu di luar. Iya, Ji Yaoxue mengangguk. Karena Kaisar bersedia mengatakan itu, kehidupan Su Zimo secara alami tidak dalam bahaya. Dengan demikian, Ji Yaoxue akhirnya bisa merasa lega. Kedua saudara perempuan itu meninggalkan Rain Admiration Pavilion bergandengan tangan. Bab 302, tidak bisa berbohong, kalian semua bisa pergi juga. Setelah dua saudara perempuan meninggalkan paviliun kekaguman hujan, Kaisar melambaikan tangannya. Vulture botak, Bai Yuhan dan sisa tentara Imperial Army membungkuk dan pergi, hanya menyisakan Kaisar dan Su Zimo di paviliun. Bukankah kamu tidak memiliki akar roh dan tidak dapat berkultivasi? Saya memiliki beberapa peluang dan keadaan yang tidak terduga. Siapa yang memberikan kemampuanmu padamu? Aku adalah murid dari Puncak Ethereal. Puncak Ethereal. Bagus, betapa jarangnya. Kaisar mengangguk. Sementara Ethereal Peak adalah salah satu dari 5 sekte besar, mereka telah menghasilkan hampir 0 pembangkit tenaga listrik dalam hal penyempurnaan senjata. Jika Su Zimo tidak mengakuinya secara pribadi, Kaisar tidak akan menduga bahwa master penyempurnaan senjata nomor 1 saat ini di seluruh dinasti Zhou besar berasal dari Puncak Ethereal. Su Zimo, Moling. Fufu. Kaisar tertawa dan berkata dengan sikap mencela diri sendiri, memikirkan bahwa seseorang yang saya pikir tidak berguna sebenarnya menciptakan gelombang dan pencapaian besar tepat di bawah hidung saya. Agar adil, meskipun reputasi Su Zimo di ibu kota hari ini sebagian karena kemampuannya sendiri dalam penyempurnaan senjata, lebih dari setengah kredit juga milik Kaisar. Su Zimo benar-benar menjadi terkenal hanya setelah pemberitahuan Kaisar. Pada saat itu, bengkel senjata Rohmo telah menginjak-injak bengkel senjata api sejati di bawah kakinya sepenuhnya. Selanjutnya,
Semua pembudidaya di ibu kota tahu bahwa bengkel senjata roh Mo didukung oleh Kaisar Zhou Agung, siapapun yang berani menyentuh Mo Ling menantang otoritas Kaisar. Setelah itu, juga berkat perlindungan Kaisar, Su Zimo dapat keluar dengan selamat dan sehat meskipun membunuh seseorang di jalanan. Itulah alasan mengapa Kaisar memendam niat membunuh terhadap Su Zimo. Selain kemarahan yang dia rasakan karena malu mengetahui kebenaran, itu juga karena dia merasa ditipu dan dimanfaatkan. Sebagai Kaisar, besarnya amarahnya dapat dibayangkan ketika dia mengetahui bahwa dia sedang dipermainkan oleh seseorang yang dia anggap sebagai orang yang tidak berguna. Namun demikian, Su Zimo telah menyelamatkan kedua putrinya sebelumnya. Niat membunuh Kaisar menghilang secara bertahap dan sebagai gantinya, dia merasakan penyesalan di hatinya. Fakta bahwa seorang pemuda berusia 20-an bisa begitu tenang dalam menghadapi tekanan seperti itu, dan bahkan mengerahkan sedikit niat untuk membalas, memang jarang terjadi. Terlepas dari prasangka awalnya, Kaisar mengagumi Su Zimo. Namun, Kaisar memiliki kekhawatiran tentang kekagumannya terhadap Su Zimo. Di satu sisi, dia khawatir apakah Su Zimo punya motif untuk terlalu dekat dengan kedua putri itu. Di sisi lain, dia tahu bahwa baik Yaner dan Suer memiliki perasaan terhadap Su Zimo dilihat dari ekspresi mereka, bagaimana dia harus membuat pilihan. Tidak mungkin dia bisa membiarkan anak ini mengambil mereka berdua sebagai teman daunnya, bagaimana dia bisa menikmati hak istimewa seperti itu. Kaisar bertanya, apa yang terjadi di kota Ciyu? Siapa 6 orang yang menyerang Yaner? Aku tidak tahu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Saya menemukannya secara tidak sengaja dan menyelamatkan Demo, Nona Ji saat itu. Karena Iblis Ji memilih untuk menyembunyikan kebenaran, tentu saja tidak mungkin Su Zimo akan mengungkapkannya. Mengangguk kepalanya, Kaisar bertanya dengan cara yang tampaknya santai, tidak ada orang luar di sini. Katakan padaku, apa yang kamu rasakan tentang Suir dan Yaner? Su Zimo menjawab, putri ketiga membantu saya dan keluarga Su, jadi saya memandangnya sebagai seorang dermawan dan sahabat. Adapun putri kecil, aku juga tidak dekat dengannya. Kami hanya bertemu secara kebetulan. Petik 2. Dia mengambil salah satu dari mereka sebagai teman dadanya dan tidak terbiasa dengan yang lain. Kaisar bisa merasakan bahwa Su Zimo memang mengatakan yang sebenarnya. Dengan kata lain, kedua pertimbangan awalnya sudah tidak ada lagi. Namun, sikap Su Zimo menyebabkan Kaisar merasa agak marah. Putri-putrinya cantik dan anggun. Tidak mungkin mereka tidak cocok dengan Su Zimo, namun dia tidak memiliki perasaan menyimpang terhadap salah satu dari mereka. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Yang mulia, Su Zimo menangkupkan tinjunya. Kaisar merenung sejenak sebelum berkata perlahan, tidak ada yang berubah mengenai kompetisi sekte di mana saya telah mengundang Anda untuk menjadi juri untuk segmen penyempurnaan senjata. Kalimat itu berarti bahwa Kaisar tidak lagi berprasangka buruk terhadap Su Zimo dan telah mengakui semua pencapaian Su Zimo. Su Zimo mengangguk sebelum mengucapkan selamat tinggal. Menatap ke belakang Su Zimo yang menghilang, Kaisar tersenyum lembut dan meratap, untungnya Ethereal Peak menghasilkan seseorang seperti itu untuk merebut kembali posisi dalam hal penyempurnaan senjata. Kalau tidak, mereka pasti akan dipermalukan di kompetisi sekte. Petik 2. Dia berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, selain penyempurnaan senjata, puncak Ethereal tidak memiliki cara untuk mencapai apapun untuk 3 daftar peringkat lainnya. Yaner, apa yang terjadi di kota Ciyu? Bagikan dengan saya bagaimana Zimo berhasil menyelamatkan hidup Anda. Ji Yaoxue bertanya dengan rasa ingin tahu di luar Rain Admiration Pavilion. Iblis Ji berkedip dan mengamati sekelilingnya sebelum menarik tangan Ji Yaoxue dan menarik yang terakhir ke sudut. Dia memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum berbisik, kakak, aku mengarangnya. Saya sama sekali tidak tahu Tuan Muda Su itu. Hah? Ji Yaoxue tercengang. Iblis Ji menutup mulutnya dan tertawa kecil. Saya hanya datang untuk membantu Anda karena saya mendengar bahwa ayah sangat marah. Hehe, untuk berpikir bahwa ayah tidak tahu sama sekali. Petik 2. Anda, Ji Yaoxue menepuk dahi Demones Ji yang cantik dan lembut sebelum tertawa dengan putus asa. Ayah bukan satu-satunya, aku juga membeli ceritamu. Berhenti sejenak, Ji Yaoxue menarik kembali senyumnya dan menghela nafas pelan. Namun, jika kamu tidak muncul, Zimo mungkin tidak akan selamat. Su Zimo itu, dia yang kamu suka. Iblis Ji mengedipkan matanya dan bertanya. Ji Yaoxue sedikit tersipu dan mencaci dengan lembut, pergi, jangan bicara omong kosong. Hehe, itu pasti. Anda meminta pemukulan, nona muda. Saat mereka berdua sedang bertengkar, Su Zimo sudah keluar dari Rain Admiration Pavilion dan menuju ke arah mereka. Ketika dia mendekat, dia menangkupkan tinjunya.
Terima kasih, para putri. Hei, Tuan Muda Su. Saya dipanggil Ji Yaoyan. Ingatlah bahwa saya telah membantu Anda dan Anda harus berterima kasih kepada saya jika ada kesempatan. Setelah mengatakan itu, Iblis Ji memberi Su Zimo senyum memikat dan mengedipkan mata sementara Ji Yaoxue tidak memperhatikan. Senyumnya seindah bunga dan bisa menjungkir balikkan dunia. Matanya menyerupai air, seolah-olah bisa menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Su Zimo memejamkan matanya dengan tergesa-gesa dan menghirup udara dingin dalam-dalam saat sensasi terbakar menyebar di dalam dirinya. Itu adalah pewaris iblis dari Sekte Gadis Murni yang dia ingat. Ji Yaoxue sedikit terkejut dan berbalik untuk melihat Su Zimo sebelum melirik Demones Ji. Sekarang, Iblis Ji telah kembali normal dan senyum mempesona serta tatapan menggoda menghilang dalam sekejap seolah-olah semuanya adalah ilusi. Iblis Ji melambai dan mengucapkan selamat tinggal. Menatap ke belakang Demones Ji, Ji Yaoxue berkata kepada Su Zimo, kamu benar-benar harus berterima kasih kepada Yaner. Dia tidak mengenalmu sama sekali dan secara khusus membuat kebohongan untuk menipu ayah. Yaner tidak berpengalaman di dunia dan dia murni dan baik hati. Seseorang seperti dia tidak tahu bagaimana berbohong sama sekali. Sangat sulit baginya kali ini, Ji Yaoxue menghela nafas dengan lembut sekali lagi. Su Zimo terdiam saat dia berpikir dalam hati, jika adik perempuanmu itu tidak tahu bagaimana berbohong dan murni dan baik hati, tidak akan ada jiwa jujur yang tersisa di muka dunia ini. Namun, Su Zimo tidak bisa mengungkapkan pikirannya. Bagaimanapun, dia telah berjanji pada Iblis Ji bahwa dia akan membantunya menyembunyikan identitasnya. Selanjutnya, menilai dari sikap Ji Yaoxue dan Kaisar, bahkan jika Su Zimo memberitahu mereka bahwa Iblis Ji adalah pewaris iblis dari Sekte Gadis Murni, tak satu pun dari mereka akan membeli kebenaran sama sekali. Apa yang biasanya dilakukan kakakmu? Su Zimo bertanya dengan sikap santai. Ji Yaoyan menggelengkan kepalanya. Yaner tidak bisa berkultivasi dan telah belajar bagaimana berbisnis dari Bibi Gu. Dia ada di mana-mana. Iblis Ji telah mengembangkan semacam teknik yang bisa menyembunyikan ranah kultivasinya sepenuhnya, membuatnya tampak seperti manusia biasa. Namun, memang tidak perlu baginya untuk mengotori tangannya secara pribadi jika dia ingin membunuh siapapun. Dia selalu memanfaatkan orang lain untuk melakukannya untuknya. Satu tatapannya saja sudah cukup. Bab 303, Kompetisi Sekte. Ibu kota Great Zhou semakin hidup. Sebagian besar sekte dalam kekuasaan Zhou besar telah tiba dalam beberapa hari terakhir. Di bawah pimpinan Master Array Peak, Xuan Yi, dan Master Talisman Peak, Liu Hui, kelompok dari Ethereal Peak juga tiba di ibu kota. Terlepas dari dua inti emas, puncak Ethereal hanya memiliki kurang dari 10 murid. Lihat, mereka tampaknya adalah murid dari puncak Ethereal. Untuk berpikir bahwa akan ada begitu sedikit dari mereka. Petik 2. Cukup baik bahwa mereka bahkan bisa datang ke sini. Saya mendengar bahwa puncak Ethereal mengalami pukulan besar setelah pertempuran di lembah Dongling dan hampir semua murid ranah yayasan pendirian mereka mati. Petik 2. Ya, kurasa mereka di sini hanya untuk ikut bersenang-senang. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan Ethereal Peak untuk 4 gulungan peringkat. Petik 2. Xuan Yi dan Liu Hui tanpa ekspresi saat mereka berjalan melalui jalan-jalan dan samar-samar bisa mendengar diskusi di sekitar mereka. Namun, para murid di belakang mereka mengeluarkan ekspresi marah. Mereka benar-benar menyemburkan omong kosong. Kakak senior Ji berada di 5 meridian yayasan pendirian dan dia pasti akan bisa mendapatkan tempat di peringkat roh. Orang yang berbicara itu bulat seperti bola, itu tidak lain adalah sedikit lemak dari puncak Ethereal. Kakak senior Ji yang dimaksud dengan lemak kecil itu mengenakan jubah abu-abu dan dia memiliki anggota badan yang ramping, dia adalah Ji Chengtian. Ji Chengtian sudah menjadi salah satu dari 3 murid warisan besar Ethereal Peak. Pada saat yang sama, dia adalah satu-satunya murid warisan yang selamat dari pertempuran di lembah Dongling. 3 tahun lalu, Ji Chengtian hanya berada di 4 meridian yayasan pendirian. Sekarang, ranah kultivasinya berada di 5 Meridian Foundation Establishment dan dia adalah murid sekte dalam yang terkuat. Ketika Ji Chengtian mendengar kata-kata si gendut kecil, dia tersenyum pahit dan tatapannya menjadi gelap. Qin Yu, yang awalnya dipuji sebagai murid sekte dalam nomor 1 dan memiliki harapan untuk menembus 6 Meridian Yayasan Pendirian sebelum kompetisi sekte, telah meninggal di lembah Dongling. Saat ini, selain dia, yang terkuat di Ethereal Peak hanya berada di 3 Meridian Foundation Establishment. Sekte itu bahkan tidak memiliki murid di 3 meridian yayasan pendirian. Dengan kata lain, ada sedikit harapan bagi semua orang selain dia untuk bersaing memperebutkan tempat di peringkat roh kompetisi sekte. Puncak Ethereal masih memiliki harapan untuk peringkat talisman.
Leng Rou memiliki pencapaian yang mendalam dalam hal pembuatan jimat dan dia adalah yang terbaik di antara semua murid Sekte Dalam. Adapun eliksir dan penyempurnaan senjata, meskipun Sekte telah mengirim murid di setiap segmen, mereka hanya mengambil bagian dan tidak memiliki kesempatan untuk mempertahankan posisi di eliksir dan peringkat senjata. Sue Yi berkata dengan lembut, sebenarnya, jika Junior Brother Su masih hidup, saya yakin dia akan dapat mempertahankan posisi di Weapon Ranking mengingat kemampuannya. Ketika mereka mendengar kata-kata, saudara muda Su, semua orang dari puncak etiril terdiam dan menghela nafas. Kedua inti emas, Suan Yi dan Liu Hui, menggelengkan kepala dan mengeluarkan ekspresi penyesalan juga. Ji Chengtian dan yang lainnya memiliki perasaan yang paling rumit terhadap Su Zimo. Dalam pertempuran itu 3 tahun lalu, Su Zimo telah membunuh Tuan Muda Istana Gagak Darah dan mengorbankan dirinya untuk memikat lebih dari setengah pembudidaya lawan. Dengan melakukan itu, dia menyebabkan kekacauan besar di barisan lawan mereka. Jika bukan karena fakta itu, mereka semua akan binasa di lembah Dongling. Leng Rou menunduk dan tatapannya dingin. Namun, ada kilatan kesedihan di matanya. Naikkan semangatmu. Suan Yi berteriak, Sue Yi, bagian dari alasan mengapa kamu di sini adalah untuk mengambil bagian dalam kompetisi sekte. Tetapi yang lebih penting, ini bagi Anda untuk menyaksikan keagungan Master Penyempurnaan Senjata nomor 1 dari dinasti Zhou Besar. Petik 2. Betul sekali. Master Talisman Peak, Liu Hui, mengangguk. Dikatakan bahwa Tuan Mo akan muncul selama kompetisi sekte sebagai salah satu juri untuk segmen penyempurnaan senjata. Jika Anda dapat memperoleh beberapa wawasan melalui pendapat Tuan Mo, Anda mungkin dapat menyelamatkan diri Anda sendiri selama 10 tahun kerja keras. Iya, Sue Yi mengangguk berat. Banyak master penyempurnaan senjata di dalam kekuasaan Zhou Besar mengidolakan Mo Ling hampir membabi buta dan itu juga sama untuk Sue Yi. Menurutnya, kebangkitan Mo Ling seperti keajaiban yang membuat semua orang kagum. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada master penyempurnaan senjata yang bisa menyesuaikan senjata roh kelas atas seperti Mo Ling. Setiap master penyempurnaan senjata ingin melihat sendiri seperti apa teknik pengumpulan roh klan Mo yang legendaris itu. Hari ini, ibu kota sudah ramai dengan orang-orang pada saat matahari terbit. Ada lebih dari 1000 sekte bersama, apalagi jumlah murid yang dimiliki masing-masing sekte. Sepintas, itu penuh sesak dengan orang-orang ketika orang banyak berkerumun di jalan-jalan dan gang-gang, bergegas menuju sudut barat daya ibu kota. Hari ini adalah hari kompetisi sekte. Semua mata tertuju padanya. Setiap kompetisi sekte akan selalu diadakan di sudut barat daya ibu kota di mana terdapat tempat yang besar dan luas yang dapat menampung ratusan ribu orang dengan mudah. Penjaga Scarlet Vulture, Azure Falcon, dan White Hawk semuanya dimobilisasi, semuanya mengendarai binatang roh mereka saat mereka mengelilingi langit, menjaga ketertiban di jalanan. Terlepas dari beberapa pembudidaya keliling, sebagian besar sekte memiliki inti emas yang memimpin tim. Ada area cekung di tengah alun-alun di mana para pembudidaya yang mengambil bagian dalam kompetisi sekte akan memperbaiki senjata dan ramuan atau membuat jimat untuk memutuskan pemenang akhirnya. Ada 4 pilar batu giok besar yang didirikan di 4 sudut area cekung. Putih seperti gading, mereka bersinar dengan kilau misterius. Keempat pilar batu giok itu mewakili 4 daftar peringkat untuk semangat, jimat, ramuan, dan senjata dari kompetisi sekte. Setiap pilar batu giok memiliki 10 slot untuk nama. Dengan kata lain, setelah kompetisi sekte berakhir, 40 nama yang ditunjukkan pada keempat pilar batu giok itu akan menjadi pemenang akhirnya dari kompetisi sekte. Daerah cekung itu persegi dengan 4 wajah, 3 di antaranya adalah zona penonton yang disediakan untuk penggarap pendirian yayasan dari berbagai sekte untuk menonton kompetisi sekte. Area terakhir memiliki karpet emas yang melapisi tanah dan naik ke atas dengan 999 langkah menuju tahta tertinggi yang indah tepat di atas. Itu adalah kursi Kaisar Zhou Agung. Di kedua sisi karpet emas, ada beberapa baris kursi dan meja. Mereka dipenuhi dengan buah roh, buah persik abadi, dan cairan giok, mengeluarkan aroma yang harum. Kursi-kursi itu disiapkan untuk inti emas dari berbagai sekte. Sebagai inti emas, secara alami tidak mungkin mereka bisa bersatu dan menyaksikan area yang tenggelam seperti para penggarap pendirian yayasan lainnya. Secara alami, kedekatan dengan kursi kaisar merupakan indikasi ketenaran, kekuatan, dan latar belakang inti emas. Kursi di ujung terjauh sebagian besar diisi dengan pembudidaya keliling. Sementara mereka juga inti emas, mereka lebih lemah dan murni ada untuk bergabung dalam kesenangan dan memperluas wawasan mereka. Komandan dari 3 regu penjaga kota, Vulture Botak, pria berjanggut dan Bai Yuhan,
menjaga tepi karpet emas, semua inti emas yang ingin mendapatkan kursi harus melalui mereka bertiga. Mereka bertiga akan mengukur inti emas sebelum membuat pengaturan yang sesuai. Rombongan dari Ethereal Peak tiba di area cekung. Berbalik, Xuan Yi berkata dengan suara rendah, jangan merasa tertekan untuk kompetisi sekte ini. Lakukan yang terbaik. Dipahami. Sedikit lemak dan yang lainnya menanggapi. Meskipun mereka menjawab dengan mudah, setiap murid dari puncak Ethereal terlihat sedikit gugup. Adegan di depan mereka terlalu besar dan jumlah pembudidaya di sekitar area cekung meningkat karena lebih banyak mengalir terus-menerus. Xuan Yi dan Liu Hui bertukar pandang, keduanya bisa melihat ketidakberdayaan dan kekhawatiran di mata satu sama lain. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, para murid sudah menunjukkan rasa takut. Mereka tanpa pemimpin. Pertempuran di lembah Dongling telah memberikan terlalu banyak kerusakan pada puncak Ethereal. Sementara mereka memiliki penggarap pendirian Yayasan Lima Meridian seperti Ji Chengtian, ia tidak memiliki kekokohan dan dominasi. Dia tidak memiliki tipe kepercayaan diri tanpa rasa takut yang selalu bisa mendorong maju. Jika dia masih hidup, mungkin, segalanya akan berbeda. Adegan melintas di benak Xuan Yi. Itu adalah seorang kultivator berjubah hijau dengan fitur yang sangat indah. Meskipun ia masih muda, ia selalu mempertahankan ketenangannya, nomor 1 dari 4 puncak yang bisa memperbaiki ramuan, senjata, membersihkan pagoda 10 formasi dan mengalahkan semua musuhnya. Bab 304, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari puncak Ethereal yang dapat memperbaiki senjata? Area penonton di kedua sisi karpet emas sudah mulai terisi dengan inti emas. Setelah memberikan beberapa pengingat lagi, Xuan Yi dan Liu Hui melintasi area cekung dan menuju area penonton juga. Ketika mereka tiba, Xuan Yi dan Liu Hui menyerahkan lencana sekte masing-masing kepada pria berjanggut dan Bai Yuhan. Ini bukan kompetisi sekte pertama Xuan Yi dan dia sudah mengenal 3 komandan. Namun, dia masih harus melalui pemeriksaan simbolis. Pria berjanggut itu tersenyum dan bertanya, rekan Taois Wen Xuan tidak datang kali ini. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Xuan Yi meredup saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ada kesedihan dan kemarahan di mata Liu Hui juga. Pria berjanggut itu merenung sejenak dan samar-samar menebak apa yang terjadi. Dikatakan bahwa puncak Ethereal menderita banyak korban untuk pertempuran di lembah Dongling dan beberapa inti emas juga tewas, hanya satu dari mereka yang berhasil bertahan. Dilihat dari ekspresi Xuan Yi dan Liu Hui, Wen Xuan kemungkinan besar sudah mati. Xuan Yi memaksakan senyum. 3 tahun lalu, puncak Ethereal diserang dan banyak murid kami terluka atau terbunuh. Kali ini, kami hanya membawa beberapa dari mereka sehingga mereka dapat memperluas wawasan mereka. Adapun 4 daftar peringkat, kami tidak memiliki harapan untuk mengambil posisi apapun. Petik 2. Pria berjanggut itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tergesa-gesa, kamu rendah hati, sesama Taois. Siapa yang berani memandang rendah murid manapun dari puncak Ethereal? Bahkan jika itu hanya satu orang, dia cukup untuk menghancurkan semua keajaiban lainnya. Betul sekali. Bai Yuhan tersenyum juga. Selamat. Puncak Ethereal akan menjadi terkenal lagi. Ah. Baik Xuan Yi dan Liu Hui tercengang sejenak. Mereka berdua segera berpikir bahwa pria berjanggut dan Bai Yuhan sedang menyindir dan mengejek puncak Ethereal. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, puncak Ethereal akan menempati setidaknya 3 dari 10 tempat di peringkat roh saja. Pada puncaknya, puncak Ethereal bahkan bisa menempati setengah dari peringkat. Namun, untuk kompetisi sekte ini, puncak Ethereal hanya bisa mendapatkan 2 dari 40 tempat di 4 daftar peringkat paling banyak. Sudah kebetulan jika mereka tidak mempermalukan sekte, apalagi membuatnya terkenal. Liu Hui mendengus tidak senang. Xuan Yi mengerutkan kening, merasa bingung. Dia melihat tatapan dan ekspresi pria berjanggut dan Bai Yuhan, tak satu pun dari mereka tampak seperti sedang menyindir. Mereka terdengar tulus, seolah-olah menyiratkan sesuatu yang lain. Silahkan lewat sini. Pria berjanggut itu mengangguk sambil tersenyum sambil menambahkan. Karena ada inti emas lain yang berbaris di belakang mereka, tidak pantas bagi Xuan Yi untuk berlama-lama dan dia hanya bisa memasuki area penonton dengan keraguannya. Lihat, Master Puncak sudah duduk. Di samping area cekung, lemak kecil menunjuk ke kursi penonton yang agak jauh dan berkata, kursi dari 2 Master Puncak agak layak. Mereka cukup dekat dengan tahta kaisar. Kursi penonton secara kasar dapat dibagi menjadi beberapa area utama. Area pertama hanya memiliki 1 kursi, singgasana kaisar. Di bawah tahta kaisar, tidak ada banyak kursi di area kedua. Sampai sekarang, mereka kosong tanpa satu orang pun. Area ketiga adalah tempat Xuan Yi dan Liu Hui duduk. Terlepas dari mereka berdua,
inti emas dari 4 sekte besar lainnya, Istana Awan Warna-Warni, Sekte Api Sejati, Sekte Pegunungan Selatan, dan Sekte Azure Frost juga duduk. Setelah itu adalah area keempat di mana inti emas dari sekte lain dalam kekuasaan Zhou Agung duduk. Ini adalah area terbesar dengan kursi terbanyak. Area kelima terdiri dari pembudidaya keliling di ranah inti emas. Betapa bodohnya. Bahkan jika inti emas dari puncak etiril Anda duduk di area ketiga, apa yang bisa membuktikannya? Saat itu, cibiran terdengar dari samping dengan cara yang mengejek. Suara sarkastik lain terdengar. Menurut pendapat saya, puncak etiril kemungkinan besar akan dihapus dari 5 sekte besar setelah kompetisi sekte ini. Sedikit lemak dan yang lainnya mengerutkan kening dan berbalik ke sisi mereka. Dua orang yang berbicara adalah murid Sekte Api Sejati. Juga sebagai salah satu dari 5 sekte utama, Sekte Api Sejati mengirim lebih dari 100 penggarap pendirian yayasan. Dari dua pemimpin, salah satu pria memiliki wajah yang tajam dan batang hidung yang tinggi. Bibirnya tipis dan dia memancarkan aura kejam yang kejam. Pria lain mengenakan jubah merah marun dan memiliki ekspresi angkuh. Apakah kami disingkirkan atau tidak ditentukan oleh True Fire Sect? Pikirkan saja urusanmu sendiri. Sueyi kesal dan membalas. Pria berjubah merah marun itu berbalik dan menilai Sueyi sebelum bertanya sambil menyeringai, "Rekan Taois, Anda tampaknya marah. Anda hanya di pendirian yayasan tahap menengah jadi saya rasa Anda harus berada di sini untuk daftar peringkat jimat, ramuan, atau senjata. Tapi, Elixir and Weapon Refinement Masters dari Ethereal Peak, haha, aku tidak bisa berkomentar banyak tentang kalian." Mendengar itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, murid-murid puncak Ethereal tidak pernah mendapat tempat di daftar peringkat obat mujarab dan senjata. Bagi semua orang, Elixir dan Weapon Refinement Masters dari Ethereal Peak hanyalah lelucon. Setelah mendengar tawa mengejek, semua orang dari puncak Ethereal tampak mengerikan. Pria berjubah merah marun itu terus bertanya sambil tersenyum, "Jadi, Anda seorang master jimat?" "Tidak," Sueyi menyatakan dengan keras, "saya juga tidak takut memberitahu kalian bahwa saya adalah master penyempurnaan senjata dan saya di sini untuk segmen penyempurnaan senjata." Ah! Pria berjubah merah marun itu menarik suaranya dan mengeluarkan ekspresi tercerahkan sebelum memberikan seringai palsu. "Jadi, kamu adalah master penyempurnaan senjata. Master penyempurnaan senjata dari puncak Ethereal untuk Booth. Saya tidak sopan, mohon maafkan saya." Petik 2. Semua orang bisa mendengar nada mengejek pria berjubah merah marun itu. Dia melanjutkan, "Kebetulan sekali. Saya Tao Feng, juga master penyempurnaan senjata." "Jadi, dia adalah Tao Feng." "Siapa Tao Feng?" "Master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Sekte Api Sejati. Meskipun dia baru berusia 30 tahun, dia telah berhasil memperbaiki senjata roh kelas atas dengan sukses dan merupakan master penyempurnaan senjata tingkat lanjut." Rumor di luar sana mengatakan bahwa rekan Daois Tao Feng adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari generasi muda. Tao Feng bisa merasakan tatapan iri dari para pembudidaya di sekitarnya saat dia mendengarkan diskusi. Penuh dengan kebanggaan, dia mengangkat dagunya sedikit dan menatap Sueyi dengan sombong dan mengejek. "Bagaimana saya memanggil Anda, rekan Taois? Aku ingin tahu senjata roh tingkat apa yang bisa kamu saring." Sueyi tersipu dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan kemampuannya, dia hanya bisa memperbaiki senjata roh tingkat rendah. Karena dia bahkan tidak bisa memperbaiki senjata roh kelas menengah, dia secara alami lebih rendah dan tidak bisa dibandingkan dengan Tao Feng yang ada sebelum dia. Tao Feng mengangkat alisnya dan mengejek. "Oh, jadi kamu bukan siapa-siapa. Anda," Sueyi memelototinya. "Apa yang perlu dibanggakan?" Sedikit gemuk cemberut. "Ten Mo, master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Grid Zhou 100, ribuan kali lebih baik darimu. Jika Anda benar-benar mendapatkan apa yang diperlukan, bersainglah dengannya." Petik 2. Tao Feng menyatakan dengan bangga, rumor mengatakan bahwa Tuan Mo adalah inti emas jadi dia pasti telah hidup selama beberapa ratus tahun. Saya berani mengatakan bahwa ketika dia seusia saya, Tuan Mo jelas tidak setingkat saya. Tak satu pun dari pembudidaya yang hadir memiliki hak untuk membantah. Selain itu, Tao Feng memandang Sueyi dan mengejek dengan dingin. "Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menyebut dirimu sebagai master penyempurnaan senjata? Izinkan saya menasihati Anda, mulai sekarang, jangan membodohi diri sendiri dengan tampil seperti ini lagi. Cepat pulang dan tetap di sana." Cek. Darah sedikit lemak melonjak dan dia akan menyerang. Adik laki-laki. Di samping, Ji Chengtian mengerutkan kening dan menahan lemak kecil yang marah sebelum menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja,
Jangan berdebat dengan mereka. Mari, menghela nafas. Ketika mereka mendengar desahan Ji Chengtian, semua orang dari puncak etiril terdiam saat rasa ketidakberdayaan melonjak melalui mereka. Tidak peduli apa, puncak etiril saat ini memang lebih rendah dari yang lain. Ketika dia melihat itu, Tao Feng bahkan lebih sombong saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak ada seorang pun di Ethereal Peak yang dapat memurnikan senjata sedemikian rupa sehingga Tom, Dick, dan Harry manapun dapat menyebut diri mereka ahli penyempurnaan senjata. Apa lelucon? Hahaha. Siapa bilang tidak ada orang dari puncak Ethereal yang bisa memurnikan senjata? Saat itu, suara lain terdengar dari kerumunan, bahkan mengungkapkan jejak niat membunuh. Bab 305, kamu tidak berkualitas, Banyak pembudidaya berbalik ke arah suara dengan ekspresi penasaran. Setelah mendengar suara itu, si gemuk kecil, Leng Rou dan Sui Yi membeku sesaat saat kebingungan melintas di mata mereka. Setelah jeda singkat, si gendut kecil melebarkan matanya dan berseru pelan, ini bro. Ekspresi Leng Rou berubah saat gelombang bergerak di matanya. Hanya ada satu orang yang sedikit gendut yang disebut sebagai Bro, Su Zimo. Dia secara alami tahu bahwa suara orang itu sangat mirip dengan Su Zimo. Namun, itu tidak mungkin. Su Zimo jelas sudah. Dengan sedikit antisipasi dan kegelisahan, semua orang dari puncak Ethereal berbalik. Tidak jauh, seorang kultivator berjubah hijau berjalan dari kerumunan dengan lencana sekte Ethereal Peak tergantung di pinggangnya. Dia memiliki fitur halus dan memancarkan aura elegan, membuatnya terlihat seperti sarjana yang lemah. Namun, untuk beberapa alasan, saat dia berjalan melewati kerumunan besar, para pembudidaya di sekitarnya memberi jalan kepadanya tanpa sadar. Seolah-olah ada medan tekanan tak terlihat yang mengelilingi pembudidaya berjubah hijau. Setelah dia berjalan, semua orang sadar kembali dengan ekspresi yang hilang, bertanya-tanya mengapa mereka memberi jalan padanya sejak awal. Pada saat itu, sikap dingin Leng Rou mengalami perubahan drastis saat dia berseru dan menutup mulutnya. Ji Chengtian tercengang dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saudara muda Su, kakakmu masih hidup. Suara Sui Yi bergetar karena kegembiraan. Lemak kecil menerobos kerumunan dan bergegas di depan Su Zimo dalam sekejap mata. Dia memukul dada Su Zimo yang mengeluarkan gema yang menggema sebelum menyeringai bodoh. Ini nyata, ini nyata. Hahaha. Su Zimo tersenyum lembut dan tatapannya menyapu Leng Rou, Sui Yi, Ji Chengtian dan yang lainnya sebelum menganggukkan kepalanya. Meskipun dia telah bertanya tentang hasil pertempuran di lembah Dongling, Su Zimo merasakan kesedihan ketika dia melihat sejumlah kecil orang yang datang dari sekte tersebut. Ini seharusnya tidak terjadi. Puncak Ethereal seharusnya memiliki lebih dari 100 penggarap pendirian yayasan elit dan bentuk yang megah. Bahkan murid sekte api sejati seharusnya tidak berani berbicara kasar kepada murid puncak Ethereal. Tapi sekarang, semua orang dari puncak Ethereal hanya bisa menundukkan kepala dalam ketidakberdayaan dan memilih untuk mundur melawan provokasi dari murid-murid sekte api sejati. Su Zimo sangat marah tetapi ekspresinya berubah menjadi lebih dingin. Bro, kemana saja kamu selama 3 tahun terakhir? Kenapa tidak ada kabar tentangmu sama sekali? Bagaimana Anda bisa bertahan saat itu? Lemak kecil memiliki keraguan yang tak terhitung jumlahnya dan sedang menunggu Su Zimo untuk menyelesaikannya. Ceritanya panjang. Saya akan memberitahu Anda di masa depan jika ada kesempatan. Petik 2. Menyapu pandangannya ke banyak murid sekte api sejati, Su Zimo bertanya dengan dingin, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari puncak Ethereal yang dapat memperbaiki senjata? Iya, Tao Feng menilai Su Zimo, memutar lehernya dan mengejek, kenapa? Apakah kamu tidak bahagia? Kamu bahkan mengatakan bahwa master penyempurnaan senjata dari puncak Ethereal adalah lelucon. Su Zimo tidak menjawab dan terus bertanya. Itu benar, aku mengatakan itu. Tao Feng tertawa. Juga, aku memberitahumu bahwa itu adalah kebenaran. Jika Anda tidak bahagia, mudah untuk menyelesaikannya. Datang saja dan bersainglah denganku. Petik 2. Saudara muda Su, bersainglah dengannya. Kami percaya kepadamu. Sui Yi mengepalkan tinjunya. Meskipun Sui Yi tidak melihat Su Zimo selama 3 tahun, dia percaya bahwa keterampilan Su Zimo dalam penyempurnaan senjata masih lebih kuat darinya. Faktanya, Su Zimo bahkan mungkin bisa memperbaiki senjata roh tingkat menengah sekarang. Apakah kamu berani bersaing? Iya. Tao Feng memelototi Su Zimo dengan sikap provokatif. Su Zimo bahkan tidak melihat ke belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Kerumunan menjadi tenang seketika. Dalam sekejap, itu menjadi lebih ribut. Haha, anak ini benar-benar lucu.
Dia yang pertama berani mengatakan bahwa Tao Feng tidak memenuhi syarat. Siapa lelaki ini? Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Dia seharusnya tidak berpengalaman dan bodoh. Untuk berpikir bahwa dia akan berani mengatakan omong kosong seperti itu tanpa mengetahui siapa Tao Feng, dia benar-benar memalukan bagi puncak etiril. Tawa meledak dari kerumunan dan banyak pembudidaya menunjuk dan bergosip tentang Su Zimo. Tao Feng sangat senang saat dia tersenyum pada Su Zimo dengan puas, seolah-olah dia sedang melihat lelucon. Su Zimo. Tiba-tiba, suara seorang gadis yang mengandung keraguan datang dari sisi lain kerumunan. Su Zimo berbalik dan mata mereka bertemu. Ada sedikit jeda sebelum mereka berdua melepaskan pandangan mereka dan kembali normal. Itu adalah Sen Mengqi. Kerumunan di sisi itu dipenuhi dengan murid-murid dari Istana Awan Warna-Warni dan Sen Mengqi ada di antara mereka. Sejak mereka berpisah di ibu kota negara Yan, Su Zimo tidak lagi merasakan gejolak di hatinya sekarang setelah dia melihat Sen Mengqi lagi. Dia datang ke sisi Su Zimo dan mengerutkan kening. Itu memang kamu. Bahkan setelah 3 tahun, kamu masih sangat arogan. Apakah kamu tahu siapa dia? Sen Mengqi menunjuk Tao Feng dan menanyai Su Zimo. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Dengan sedikit teguran dalam nada suaranya, Sen Mengqi berkata dengan suara yang dalam, dia adalah Tao Feng, master penyempurnaan senjata dari Sekte Api Sejati. Sekte Api Sejati terkenal karena kemampuan mereka untuk mengendalikan api dan mereka akan menempati setidaknya 3 tempat di peringkat obat mujarab dan senjata setiap kali. Adapun Ethereal Peak, kalian bahkan tidak bisa mendapatkan satu tempat pun. Bagaimana Anda bisa bersaing dengannya dalam hal penyempurnaan senjata? Petik 2. Saya tidak berniat untuk bersaing dengannya. Seperti yang saya katakan, dia tidak memenuhi syarat. Nada suara Su Zimo masih tenang dan alami, seolah-olah dia mengatakan sebuah fakta. Namun, kata-kata Su Zimo hanya menarik lebih banyak ejekan. Sen Mengqi tertawa karena marah. Rekan Taois Tao Feng dipuji sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 dari generasi muda. Mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat hanya menunjukkan ketidaktahuan dan kesombonganmu. Memang, benar-benar bodoh, Su Zimo mengangguk dengan tatapan mengejek di matanya. Saya percaya pada saudara muda Su. Saat itu, Leng Rou berbicara tiba-tiba. Meskipun nada suaranya dingin, itu sangat tegas. Jika dia mengatakan bahwa Tao Feng tidak memenuhi syarat, Tao Feng pasti tidak memenuhi syarat. Ketika dia mendengar itu, Su Zimo tersenyum tipis pada Leng Rou dan menganggukkan kepalanya. Sen Mengqi merasa sangat jengkel ketika dia melihat itu. Rekan Taois, saya bisa mengerti bagaimana Anda ingin mendukung rekan sekte Anda. Namun, kamu tidak bisa melakukannya secara membabi buta atau itu hanya akan mempermalukan Ethereal Peak. Sen Mengqi memelototi Leng Rou dan mencibir, biarkan saya memberitahu Anda, hanya ada satu orang di ibu kota Zhou Agung yang dapat mengatakan bahwa Tao Feng tidak memenuhi syarat. Itu tidak lain adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari dinasti Zhou besar, Tuan Mo, Mo Ling. Kerumunan terdiam setelah mendengar kata-kata, Mo. Nama itu memang membawa sihir aneh padanya. Tao Feng mengangguk juga. Jika Tuan Mo ada di sini, saya bersedia mendengarkan ajarannya. Dia berhenti sejenak sebelum melirik curiga sebagai Su Zimo. Tapi, kamu pikir kamu siapa? Ketika Sen Mengqi melihat betapa acuhnya Su Zimo terhadap kata-kata Tuan Mo, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Sepertinya, kamu belum pernah mendengar tentang Tuan Mo sebelumnya. Desahannya mengungkapkan rasa superioritas, seolah-olah itu adalah suatu kehormatan yang layak dibanggakan untuk mengetahui tentang Tuan Mo.